Shalom Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya dari kelas 7, 8, dan 9. Kita mau mengucap syukur karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal SMP Masehi Kudus 2021 secara bersama-sama. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Ibu Diah Palupi. Mari kita akan berdoa. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, untuk berkat kasih anugerah-Mu bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami bisa bersama-sama memuji nama-Mu dalam rangka Natal bersama SMP Masehi Kudus 2021. Bukan karena kuat dan gagah kami jika kami ada bersama-sama saat ini, namun karena berkat-Mu semata ya Tuhan.
Tuhan, kami memohon berkat-Mu untuk proses ibadah dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah apa yang boleh kami kerjakan menjadi kepujian bagi nama-Mu semata. Tuhan, Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan dari awal sampai akhir. Berkati mereka semua, sehingga hikmat yang bersumber daripada Tuhan memampukan setiap kami untuk melayani Engkau saat ini. Kami pun percaya Engkau yang akan melingkupi kami dengan damai dan sukacita-Mu. Kami bersyukur, kami menyerahkan ibadah Natal saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah kekuatan bagi kita dan kita dapat merasakan sukacita surga. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Allah adalah sumber kekuatan bagi hidup kita, amin. Amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama, kita mau memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hanya Kau milikku di surga,
Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Perwakilan dari siswa-siswi SMP Masehi Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita akan menyanyikan lagu Cinta di Hatiku. Tetesan
Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur boleh memperingati Natal sekali lagi pada tahun ini. Dan biarlah kita memaknai Natal pada tahun ini juga dengan kebenaran firman Tuhan, supaya olehnya kehidupan kita dituntun dan disertai oleh Tuhan, memuliakan Dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu supaya peringatan Natal pada tahun ini bagi kami juga bermakna dan menginspirasi kehidupan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu bersabdalah, karuniakanlah kepada kami hikmat, pengertian akan firman Tuhan, dan kekuatan untuk melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan pada kesempatan ini saya dasarkan atas Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat terkenal ya. Mari kita membacanya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Natal adalah pernyataan kasih Allah. Allah tidak hanya mengatakan aku mengasihimu kepada umat manusia, bukan hanya mengatakan itu, tetapi lebih daripada itu, Allah menyatakan di dalam tindakan yang nyata kasih-Nya kepada umat manusia. Itu dinyatakannya dengan mengaruniakan Tuhan Yesus Kristus yang rela menjadi manusia sama dengan kita. Untuk apa? Untuk mengerjakan karya penebusan diri kita atas belenggu kuasa dosa dan kematian. Nah, oleh karena itu, Ibu Bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya inti dari berita Natal adalah bahwa kita ini sangat dikasihi oleh Allah. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Allah yang dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah kebesaran kasih Allah itu. Kalau di sini digambarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu disebut sebagai Putra Tunggal Allah, untuk menyatakan bahwa Dia adalah milik yang paling berharga dari Allah Sang Bapa itu. Milik yang paling berharga dari Allah Sang Bapa diberikan, rela diberikan oleh Allah bagi kita untuk menyatakan apa? Kasih-Nya yang nyata dan agung itu. Nah, kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, ada begitu banyak hal yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menjijikkan, yang jahat, yang menimbulkan amarah, kekecewaan, duka cita, kepahitan bahkan. Tetapi mari kita menyadari peristiwa Natal itu mau meneguhkan kepada kita bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada Allah yang sangat mengasihi kita, yang mau menerima kita dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, bahkan kegagalan dan keberdosaan kita, menjadikan kita anak-anaknya di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang-orang yang di dalam kehidupannya penuh dengan dosa. Orang yang penuh dengan dosa sudah pasti semestinya dan sepatutnya menjalani penghukuman akibat dosa-dosanya, yaitu kebinasaan. Lalu kemudian ada yang begitu merasa bahwa dengan demikian hidupnya sudah hancur, tidak berarti apa-apa. Tapi lihat
Tuhan Yesus Kristus itu diberikan oleh Bapa untuk menyelamatkan kita. Kita yang sudah hancur, sudah rusak seperti apapun juga, di dalam iman kita kepadanya, dirangkul, diterima, dikasihi. Bukan hanya itu, mungkin ada yang di dalam kehidupannya mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan. Perjalanan hidup menjadi sama sekali tidak mudah. Misalnya ada yang mengalami kehancuran keluarga orang tuanya, ayah dan ibu berpisah. Ada juga yang mungkin mengalami kepedihan oleh karena orang tuanya telah dipanggil oleh Tuhan. Ada juga yang mengalami kesusahan, misalnya hidup secara serba terbatas oleh karena kemiskinan. Mungkin ada yang mengalami kekerasan, hidupnya terus-menerus disakiti. Tetapi berita Natal menegaskan, siapapun juga boleh menyakiti kita. Kenyataan apapun juga boleh membuat hidup kita ini sedih, pahit. Tapi mari sadari, ada Allah yang sesungguhnya mengasihi kita dengan kasih yang tidak bersyarat dalam segala kenyataan kehidupan kita. Maka ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berita Natal kali ini yang adalah bukti nyata dari kasih Allah yang terbesar, yang mau menyelamatkan kita yang mestinya binasa ini, untuk memperoleh kehidupan yang kekal di dalam surganya kelak, memampukan kita untuk mengatasi segala macam kesedihan, duka cita, beban yang berat, kesulitan, kekecewaan, penderitaan di dalam hidup kita. Biarlah kesulitan tidak menghancurkan kita, kesedihan tidak meremukkan pengharapan kita, dan berbagai macam kenyataan yang sulit tidak membuat kita putus asa. Karena apa? Karena ada pribadi Allah yang demikian mengasihi kita, dan kita bisa mendapatkan pertolongannya setiap waktu, setiap saat, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk dituntun olehnya. Saya tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu dan anak-anak, pribadi demi pribadi. Mungkin ada yang hidupnya baik-baik saja, bersyukur oleh penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan itu. Tetapi mungkin juga ada yang menjalani kehidupannya di dalam hari-hari ini dengan kesusahan yang besar. Mungkin orang tua kalian sedang mengalami kesulitan di dalam usaha atau pekerjaan, sehingga beban ekonomi terasa berat. Janganlah putus asa. Ada Tuhan yang mengasihi kalian dan tidak pernah meninggalkan kalian. Yang menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah beserta kita, melalui peristiwa Natal kehadiran Tuhan Yesus Kristus itu. Demikian juga kalau ada yang menjadi korban kekerasan atau hal-hal yang menyakitkan di dalam kehidupanmu, ingatlah ada Allah yang sedemikian mengasihimu. Kepadanya engkau boleh datang apa adanya dengan segala kekurangan dan kelemahanmu. Ia bersedia menerimamu dan mengasihimu dengan kasih-Nya yang tak terbatas, yang siap untuk memulihkan, merangkulmu sebagai anak-anak-Nya yang dikasihi. Demikian juga kalau engkau merasa hidupmu sepi, susah, tidak ada teman yang peduli kepadamu, atau mungkin engkau hidup dengan banyak dibully, ingatlah ada Tuhan yang telah menjadikanmu serupa dengan gambarannya dan yang mau memulihkan keadaan. Natal adalah bukti dari kasih yang dinyatakannya kepada. Demikian juga
ketika engkau sedang berhadapan dengan berbagai macam masalah kesulitan di dalam hidup ini, tidak mudah, ingatlah bahwa Tuhan telah mengasihi dengan kasih yang terbesar yang dinyatakannya kepadamu. Dan lebih daripada itu, biarlah kita juga semuanya bersemangat untuk menjalani hidup kita dengan juga meneladan kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, menyatakan kasih kita kepada sesama kita. Di tengah-tengah keluarga kita, pada keluarga kita masing-masing, di tengah-tengah lingkungan kita, teman-teman sepermainan kita, teman-teman satu sekolah, mari saling mengasihi, saling menghargai, mewujudkan kasih Tuhan itu kepada mereka tanpa memandang bulu, entah kaya, entah miskin, entah kelihatan berprestasi atau mengalami kesulitan di dalam belajar. Salinglah mengasihi, saling menopang, sama seperti Allah yang maha tinggi itu, maha mulia, mau merangkul kita umat manusia yang hina dan berdosa. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Selamat Natal dan selamat menjalani hidup dengan semangat Natal. Tuhan memberkati. Amin. Doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Christian. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada kesempatan ini kami telah menyelesaikan kegiatan ibadah perayaan Natal SMP Masehi Kudus. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, itu semua karena kehendak dan karunia dari Tuhan saja. Biarlah Natal kali ini dapat memberikan kami kedamaian, dapat memberikan kami pengetahuan yang lebih lagi tentang anak-Mu, Yesus Kristus, yang sudah lahir ke dunia ini. Dan biarlah Natal ini dapat menjadi sebuah awal bagi kami, untuk kami dapat menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami hingga sampai saat ini. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Sebagai lagu pamungkas, kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Selamat Dari Natal dan Tahun Baru.